warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid As-Sakinah muncul Tuhan yang dimuliakan Allah. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari ini Allah masih mempertemukan kita bersama-sama dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah, berzikir bersama, berdoa bersama. Kemudian kita lanjutkan bersama-sama dengan saling tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri atas segala karunia. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kami sampaikan lanjutan dari apa yang pernah kami sampaikan pada kesempatan yang lalu, pengingat terakhir saya sempat janji ingin mencatatkan beberapa pengintaian sanjungan kepada Rasulullah SAW yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Albani. Syair ini saya kutip dari kitab Mawaqil Hidayah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah karangannya Imam Syafi'i. Banyak beliau menuliskan tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW melalui untaian syair. Barangkali ini bermanfaat. Kalau kesempatan yang lalu saya cerita Imam Busiri yang mengarang kitab Burdah, di saat beliau sedang sakit, kemudian akhirnya beliau berkeinginan untuk menulis sanjungan untuk Rasulullah SAW lewat syair-syair Burdah, dan akhirnya setelah beliau selesai menulis syair itu sanjungan kepada Rasulullah, beliau mimpi ketemu Rasulullah dan menyerahkan hadiah itu kepada Rasulullah. Dan rupanya beliau diberikan hadiah berupa selimut. Kalau dalam bahasa Arabnya selimut itu bahasa Arabnya burdah. Akhirnya itu menjadi kitab Burdah. Setelah beliau bangun dari tidurnya, rupanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan lewat syair-syair. Ini Syekh Nawawi demikian pula di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian mensyarahi ketika Imam Ghazali menulis siapa Rasulullah, dan beliau menuliskan bait ini. Lam yahdalim qatutaha mutlaqan abada. Rasulullah ini diberi julukan Toha. Dia adalah orang yang tidak pernah mimpi basah. Wa man tata'aba Rasulullah fi majazah. Beliau pun orang yang tidak pernah menguap sepanjang masa. Orang Jawa bilang amok. Makanya sukanya kalau kita mengamuk itu diumpet. Kalau nggak bisa ya ditumpuk. Minhu dawaru falam tahluk wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihi hasan. Binatang melata tidak pernah melayang, demikian pula lalat pun tidak pernah hinggap pada tubuh beliau yang mulia. Bi khalfihi ka'amamin
tabat. Para sahabat kalau memandang Rasulullah dari arah manapun semuanya merasa yang dari depan, yang dari samping kanan, samping kiri, belakang, semuanya merasa sama. Kalau kita pengajian kayak gini kan, kadang-kadang ada orang tertentu kalau nggak duduk di depannya itu nggak boleh, kalau pinggir dong, apalagi terus disambil di belakang sama jangan itu. Sing selama orangnya kayak apapun kadang-kadang masih ada. Tapi kalau Rasulullah bikhulfihi ka'anna min ru'yatul qamar. Ini satu keistimewaan. Wala yara aslu qawlin minhu fi 'alam. Begitu Rasulullah air seni, tanah ini langsung meresap. Ini keistimewaan. Wa qalbuhu lam yanam wa 'ainun qad na'asa. Hati Rasulullah tidak pernah tidur. Walaupun kejuang mata beliau ngantuk. Makanya kadang-kadang Rasulullah itu kalau tidur, yang namanya cucu beliau, ya seperti cucu-cucu kita barangkali. Terus bahari itu dimuter-muter, dia udah datang mulai yang namanya tidur. Tapi waktu bulannya hati ini tidak pernah terputus dengan Allah. Maka terkadang kanan kiri ketika ada sahabat yang sholat itu Rasulullah itu tadi. Habis itu diberitahu, kamu sholatnya orang gini kan jangan Rasulullah. Kalau kita kan sebaliknya, kalau tidur yuk wujud kan, saat melipat, saat ini kadang-kadang saya nggak tidur itu satu kali itu kadang-kadang itu sudah tidur bulannya kan, walau yuradillahu fi syamsin dzulfatan. Rasulullah kalau berjalan ditutupi dengan apa namanya meganya awan ini dan makanya dulu ketika Rasulullah masih kecil, orang Yahudi seorang pendeta melihat beliau diajar oleh pamannya, akhirnya paman itu diberitahu ini, tolong hati-hati dijaga betul. Kata orang dia tahu kalau ini besok calon yang akan menjadi pemimpin umat ini. Soalnya cerita Rasulullah itu sudah tertulis di kitab-kitab terdahulu. Maka kadang-kadang orang yang tidak bertanggung jawab itu membelokkan sejarah kita, sehingga ditutupi biar tidak tahu generasi itu. Pernah kan saya ceritakan atau Ibn Yasar, beliau cerita Ka'ab Ibn al-Ahbar ini pernah diajari orang tuanya kitab Taurat illa sifrun wahidan, tapi satu lembar ini tidak diajarkan oleh orang tua. Kata Ka'ab, orang tua saya ini mengajari saya kitab Taurat, tapi ada satu lembar ini tidak diajarkan. Illa sifrun yahtimuhu wa yudkhiluhu sumbuh. Satu lembar ini dilipat, dimasukkan ke dalam peti, petinya dikunci. Yang namanya Ka'ab muda, selalu penasaran. Makanya ciri-ciri anak muda itu orang yang gampang penasaran. Kok canggung gak ada penasaran, gak ada orang. Dilarang keluar, mesti ingin keluar. Jangan membaca itu. Isi mama. Betul, kalau memang ada Nabi Fatah itu ketika ayah saya meninggal, saya buka. Ya, ternyata di dalamnya fa'idan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata satu dari kitab Taurat itu cerita bahwa kelak di akhir zaman ada seorang nabi, nabiyyun akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Semuanya cerita. Semuanya orang-orang Yahudi dulu ditutup biar tidak tahu di kemudian hari ternyata ada orang yang seperti itu. Ini kan yang namanya orang tidak bertanggung jawab dengan seperti itu. Kata Allah Ta'ala kauman idza jalas. Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek. Tapi yang nanti kalau duduk dengan para sahabat Rasulullah itu beliatnya ini paling tinggi. Sehingga Rasulullah paling kelihatan dan Allah Ta'ala kauman idza jalas. Indal wiladati sif yadani muhtadi. Ketika
ketika Rasulullah lahir, Rasulullah sudah dalam keadaan khitam, jadi tidak ada orang yang menutupi di ujung kemaluan ini. Nah, kemudian Syekh Nawawi menuturkan hadil khosaiso fahfadha takun aminah min syarri narin wa surratin wa min ni'am. Keistimewaan ini hendaklah dihafalkan. Sudah engkau akan dijaga oleh Allah dari api, dari pencuri, dari berbagai fitnah. Nah, itu teman-teman yang ada di pesantren ini biasanya habis sholat tahajud, kadang-kadang macam itu, atau mau tiduran, ya, jalannya kali. Dulu orang ada di sana, ada di satu desa itu kebakaran. Kebakaran itu yang paling rumah sini terbakar. Ada satu rumah yang terbakar. Api itu lumayan, lo yang sebelahnya. Jadi sebetulnya tidak masuk akal. Sedikitnya sedikit orang pemilik rumah itu semua kalau mau itu banyak kali kalau ada ini ada. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau beberapa kesempatan yang lalu kita menceritakan tentang keistimewaan Rasulullah SAW, kali ini saya ingin mengutip dari kitab Al-Muntakhobat. Al-Muntakhobat ini karya Al-Mawfurlah Al-Karam Haji Ahmad Aswari Al-Ishaqi Surabaya. Di dalam kitab ini pada bab yang tentang al-ihtida wal-ihtida bi ashabil Rasul, berpegang teguh kepada sahabat Rasulullah. Ini rupanya ada beberapa keterangan yang benar. Waqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala arhamu ummati bi ummati Abu Bakr as-Siddiq. Diceritakan kata Rasulullah, umatku yang paling punya belas kasihan, paling kasihan kepada umat ya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq ini Masya Allah, kata Rasulullah, orang yang paling belas kasihan kepada umat. Makanya bolak-balik ketika Rasulullah mengajar para sahabat, Sayyidina Abu Bakar ini mesti ngaco 47. Siapa yang ingin bersedekah, dia ngaco. Siapa yang ingin berhijrah, dia orang yang paling berjumlah. Makanya memang tipenya sahabat Rasulullah itu model macam-macam. Ada yang model kayak Sayyidina Abu Bakar, kalau di depan Rasulullah hanya terkundur menurut. Tapi ada yang modelnya Sayyidina Umar, kalau bertemu banyak cerita, banyak tanya, memang modelnya orang beda-beda. Nah, karakternya itu berbeda. Jadi bolak-balik Sayyidina Umar itu selalu kalah satu langkah dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika berganti ke sana, Rasulullah tanya sahabat-sahabatku, siapa ini yang ingin bersama-sama ikut hijrah? Siapa yang ingin menyumbangkan hartanya? Oh, Sayyidina Umar dengan saya Rasulullah, saya akan memberikan harta saya semalu untuk perjuangan ini. Katanya begitu giliran Sayyidina Abu Bakar oleh Rasulullah, milik kami semuanya yang engkau butuhkan untuk perjuangan saya serahkan kepada Rasulullah lagi. Karena dulu ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar kalau menyampaikan kepada para sahabat, yang pantas itu Sayyidina Umar menjadi pemimpin. Sayyidina Abu Bakar yang paling pantas itu Sayyidina Abu Bakar, orang yang mengganti Rasul. Ini andaikan model pimpinan atau modelnya kayak ini, kira-kira betapa sejuknya pemilihan yang akan datang. Jangan pilih saya, pilih itu saja dia lebih. Kira-kira tidak ada. Sekarang modelnya ya pilih saja. Saya mau ini, jangan lupa kalau Sayyidina Abu Bakar ini ada yang menarik. Farubiya an Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq annahu qala
billah azza wa jalla istaghaltu minha amma siwaha. Sayyidina Abu Bakar cerita, saya kalau menemukan 3 ayat di dalam Al-Quran ini sudah semuanya ini kaya-kaya, sudah kalah semuanya sudah. Ibaratnya ada 3 ayat yang beliau ini paling suka, dan kalau sudah ketemu ayat itu rasanya hati ini sudah kewujud banget dengan ketentuan. Ternyata ayatnya ahaduhu qauluhu ta'ala wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Ini ada di surat Yunus ayat 100. Kalau terjemahan dalam tafsirnya Kementerian Agama, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Siapapun tidak bisa menolong, siapapun tidak bisa menghilangkan kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, ternyata yang diberikan itu kebaikan, maka tak ada yang dapat menolak karunia. Orang itu akan dapat kenikmatan dari Allah. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Kalau sudah ketemu ayat ini, kata Sayyidina Abu Bakar, jelas sudah, semuanya itu sudah ditulis mau kaya apapun sudah dikatakan. Maka rasanya hari ini kata Sayyidina Umar kecil itu, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau melihat ayat ini akhirnya teringat di saat dulu ketika pandemi, Masya Allah. Makanya ayat ini rupanya kalau kita melihat kata mutia yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau kalau mengucapkan wala jalban na'ma wala daf'il balq. Ini hidup itu jangan hanya ingin nikmat saja. Ya satu saat memang diberi cobaan oleh Allah, ya maulah kau itu memang bagian dari cobaan itu. Soalnya fa'inan na'ma awasilatun ijelab darah Allah. Nikmat itu bagian kamu walaupun kamu tidak minta. Kalau itu sudah nikmat, itu bagian kamu, yuk tetap nikmat itu akan datang. Wal balwa halatun bika wa in kaita. Musibah kalau itu sudah terjadi, memang catatan tulisannya seperti itu. Tidak bisa kamu ini menghindar walaupun kamu tidak suka. Makanya kadang-kadang perjalanan hidup kita ini, kalau kita mau merasapi, andaikan semuanya dikembalikan kepada Allah, hati ini rasanya tenang. Namun ya yang namanya manusia, kadang-kadang sudah sedikit wah langsung ekses. Tapi sebetulnya kalau ini mungkin bagian dari perjalanan hidup yang harus kita jalani. Dan di balik itu pasti itu lisya manusia pasti ada istimewa. Maka tidak tahu saya pernah hari cerita di saat pandemi ini ada kayak begitu. Satu saat saya ini tidak enak. Teman-teman ada dokter, akhirnya saya SMS ke saya ini, menurut saya ini tidak enak. Kok jawabannya SMS-nya itu Ustaz,
PCR saja pada saat itu. Saya suruh PCR, baik. Ya kalau berkenan, fotokopikan KTP nanti langsung masuk laporan biar dilihat. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi masih rawan-rawan. Akhirnya saya mau. Begitu saya dicek semuanya orang di rumah, saya SMS. SMS saya menurut saya ya wajar, tapi bapak-bapak ya kira-kira sama. SMS saya juga anak istri semuanya berdoa, mudah-mudahan hasilnya negatif. Ini kan wajar. Ya, mudah-mudahan hasilnya negatif. Lah kok jawabannya yang tidak wajar menurut saya? Ustaz, saya yang berani kalau berdoa seperti itu. Kayaknya kita ada ikhlas dengan ketemu Pak. Sementara diberi Pak. Saya tidak berani. Menurut saya serahkan saja sama Allah hasilnya kayak apa. Kita tahu. Kalau nanti Allah sendiri yang akan mengatur. Lalu saya jauh, saya tidak jawab. Lah kok sore-sore itu lah SMS lagi. Hasilnya positif. Berbeda kan? Tapi ternyata betul. Kalau berkenan, sudah saya siapkan ada kamar ini. Pun antum istirahat saja di sana, sudah ada mikir yang betul aja. Fasal yang lillah kalau konsepnya Syekh Abdul Jailani, serahkan saja pada Allah. Dan nanti ternyata jatuh sendiri. Itu hanya ternyata tuh. Saya masuk rumah sakit terus dicek sendiri, ya apa sendiri. Bahkan sampai masuknya rumah sakit itu ya. Saya datang, sore-sore aku datang. Ditanya, Pak sholatnya mana? Ya ada, katanya di ruang sana dulu. Hasilnya PCR mana? Juga tahu juga. Makanya ada pakai telepon yang masuk. Ternyata betul, begitu semuanya diserahkan ke Tuhan. Kita mau mungkin inilah bagian dari perjalanan. Maka ayat ini kalau kita kaitkan dengan kejadian hari ini Bapak Ibu di Palestina, ada kejadian yang di luar juga manusia dan semuanya unik. Saya mencatat dulu beberapa waktu yang lalu ini ceritanya ketua Mujahid Palestina ini memberikan arahan kepada para pejuangnya, tolong jangan menyerang tank-tanknya Israel, biarkan saja. Ada senjata namanya RPG. Senjata RPG itu kira-kira granat peluncur roket yang ditembakkan dari ban. Yang gini itu. Komandannya itu bilang, jangan diserang. Biarkan kalau tank nanti masuk, jangan diserang. Kita eman-eman. Nanti yang sudah lah kita buat. Tapi tidak tahu. Mereka pasukan itu juga tidak tahu. Begitu tank masuk itu dibombardir dengan senjata RPG, dan tanknya hancur. Bahkan begitu hancur seperti itu, semua prajurit itu, ini manusia nembak itu loh sopo. Dosanya dia lakukan itu. Dan saat itu senjatanya hanya ada 6. 6 itu diperiksa pelurunya itu tidak ada yang kuat sama sekali. Jadi kalau Allah sudah memberikan pertolongan kadang-kadang di luar juga. Jadi semuanya pada bingung. Loh, siapa yang nembak? Yang tahu. Peluru saya masih tetap kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, siaran televisi Israel ketika wawancara dengan tentaranya, ada tentara yang menceritakan, kami ini sebetulnya orang melawan suku, kok orangnya pakai baju putih-putih. Jadi dia bingung, kok lawannya baju putih-putih. Sampai satu saat beliau ini masuk kampung menginterogasi. Di kampung semuanya dia masuk, laki-laki dikumpulkan dalam ruangan ditanya. Saya mau tanya, kelompok Hamas sama Al-Fatah itu seragamnya kayak apa? Dan semuanya itu menjawab hitam-hitam. Ada orang laki-laki yang diseksa terus, seragamnya hitam-hitam, diseksa sampai bisa. Tapi kan aneh, menurutnya orang Islam bukan hitam, putih. Jadi orang Palestina dan orang Israel itu ribut sendiri gara-gara ada seragam.
Yang satu bilang enggak, kita bilang enggak, putih. Jadi itu satu hal yang dianggap aneh dalam kejadian. Kemudian yang ketiga, munculnya pasukan lain yang tidak dikenal. Peristiwa ajaib ini diceritakan oleh penduduk Palestina di situs milik Brigadir Izzuddin Al-Qassam, Multaqo Al-Qassam. Mereka menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya sebuah ambulan dihentikan sekelompok pasukan Islam ini. Supirnya ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau kelompok Al-Fatah. Si supir itu lugu jawabannya, enggak Pak, saya ini bukan dari kelompok manapun. Saya ini hanya seorang supir ambulan. Tapi tentara Israel ini ngeyel. Pasukan putih-putih yang ada di belakang kamu itu siapa? Dia malah mikir, nanti saya jalan ambulan sendirian kok. Tidak ada orang yang ngapal kayak apa. Kok bisa bilang kayak gitu? Makanya kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, kalau Allah sudah menolong siapapun, tidak ada yang bisa akan membunuh. Yang keempat, suatu saat ada seorang mujahid yang terkena serangan bom. Cerita ini diceritakan oleh dokter yang ada di Gaza. Begitu dia merawat orang yang kena bom, yang bom itu semua. Tapi yang paling aneh, orang ini masih hidup, jantungnya itu nggak kena. Serpihan peluru masih hidup. Dan yang paling aneh ternyata di dadanya ada musaf alkohol. Jadi dia ketika perang itu rupanya di dalam satu bajunya itu bawa orang kecil gitu. Tapi begitu kejadian seperti itu, Masya Allah, kuat banget. Begitu terjadi, dia terkena, dokternya ini maksudnya sudah berlompat dan sudah meninggal. Tapi ternyata jantung ini oleh Allah diselamatkan. Ada lagi seorang yang hafal Quran, terkena peluru, jelas kena peluru. Tapi yang paling aneh pelurunya itu ya ditarik itu saja dia. Bahkan yang paling aneh, ada anak kecil yang terkena reruntuhan 3 hari 3 malam untuk semuanya. Lalu anak itu ternyata bisa diselamatkan seperti orang baru siuman dan baru minum. Anak kecil itu tanyanya malah begini, mana teman-teman yang tadi kita mainan ski bersama teman-teman kok tidak ada? Berarti semuanya kalau itu sudah merupakan pertolongan Allah, tidak ada satu yang dapat. Yang kedua, wa amma tsaniyatu qauluhu ta'ala fad'uuni ad'ukum. Sayyidina Abu Bakar kalau sudah ketemu ayat, sudahlah, kalau kamu ingat saya, kalau saya akan ingat kamu. Wah, rasanya Sayyidina Abu Bakar sudah pasrah. Ternyata betapa pentingnya orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini punya tubuh kita ini yang butuh yang namanya makanan jasmani yang kita makan sebagai asupan untuk tenaga. Tapi ternyata di balik itu rohani ini juga punya kebutuhan untuk makan. Nah, salah satu makanan rohani adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa
Ta'ala, kalau hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita dapat bersujud kepada kita berzikir kepada ini adalah karunia yang amat istimewa yang Allah berikan kepada kita semua. Dan memang inilah yang perlu bersama-sama kita jaga. Karena hati kita ini kadang-kadang bolak-balik yang namanya hati kita namanya kalau bolak-balik sama Allah. Karena sampai kita suruh berdoa yang bolak-balik dulu, wahai yang bolak-balik sabit dulu dengan Allah. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ini untuk selalu mengikuti agama. Ayat yang ketiga, wa dzalika qauluhu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki. Kalau kita melakukan kadang-kadang yang namanya cecak itu juga pernah kerja dan kemana-mana. Tapi kalau sudah mau dapat makanan itu ya ada yang namanya ada apa nyamuk lewat tentu bisa dicip. Karena ada kisah sufi yang ada orang itu kepingin mencoba kebenaran ayat ini apa betul sih kalau yang namanya manusia itu makhluk Allah semua rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Akhirnya dia sampai kotakkan dia sendiri. Tidak mungkin orang akan mati kelaparan. Kalau itu kelaparan berarti itu ayatnya itu sudah benar. Akhirnya dia coba. Dia itu mencoba nanti. Dalam kita kisahnya. Wah kalau begini sudah usah kerja. Saya tak masuk ke hutan. Coba saya tidak punya relasi dengan yang lain. Mati dan kalau saya mati ayat ini berarti tidak betul. Akhirnya betul masuk ke hutan. Begitu masuk ke hutan, dia pikir di hutan bukan ayo apapun, semuanya dia makan yang ada. Ada pohon itu dimakan, ada ini dimakan. Dia masih pikir kalau demikian, yo saya tetap hidup karena saya bisa makan. Coba saya tidak mau makan sama ini dan ini aja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya ada binatang melata itu cuma Allah yang memberikan. Kalau saya sampai meninggal, berarti ayat ini sudah betul. Akhirnya dia betul. Ya ambil sajadah, duduk di tengah hutan dan main itu cuma lagi baca ayat ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi. Yang namanya orang mati tidak makan, tidak minum, sehari masih kuat. 2 hari masih kuat, 3 hari masih kuat. Begitu sudah mulai mau final, sudah baca lama jabatannya itu sudah dapat jabatan dia itu mikir kalau ini saya sampai mati, akhirnya itu ternyata apa yang terjadi Bapak? Allah itu mendatangkan burung. Burung itu mengitari hutan. Dan rupanya burung itu mengitari pas di atas orang yang tadi muter terus. Semua orang kanan kiri yang ada di hutan itu langsung punya pikiran. Ini isyarat dari Allah. Jangan hutan ini akan ada. Ayo kita beramai-ramai masuk ke dalam hutan. Masuk ke dalam hutan. Maka dia semuanya orang masuk ke dan betul dilihat. Coba burung itu di tempat sana, ternyata pas di bawahnya itu ada orang ini. Dan masya Allah, ternyata Allah kalau mau menyelamatkan orang ini, kita suruh datang di tempat ini. Akhirnya betul, itu di tempat itu diberita. Wah, sudah tidak kuat datang. Oh, orang ini bukan makan, bukan minum, ambil air minum. Kalau kita ini
ini orang tetap dapat. Karena makan begini makan tetap dapat. Baru ternyata semuanya itu berkomentar, orang ini ada orang yang punya tenaga juga makan. Langsung yang namanya mulutnya ini dibuka. Jelas baru dia benar ya. Ternyata memang mulut kita dan apa rezeki itu ternyata ada. Makanya kalau bahasa ngajinya itu sudah itu Allah itu kalau memberikan rezeki itu kadang-kadang ada yang lewat kita. Dan kalau lewat kita ini mestinya kita ini harus tenang dan tidak perlu komentar yang macam-macam. Kita kan sering kadang-kadang dengan anak kita. Itu waktu basoko. Itu penjualan itu yang mau masih enak. Nyawa sama tukangnya. Padahal tak ngerti kalau Allah itu akan memberikan rezeki itu kepada tukang itu melalui rezeki kita. Tapi kan kita kan kadang-kadang berpikir seperti itu. Mau cukup, di rumah sudah ada apa yang berjualan itu. Makanya sama Bapak. Seperti beberapa saat yang lalu, saya kalau pakai sepuluh Jumat itu, maghrib kebetulan jadwalnya memang di Masjid Nurul Falah berarti. Biasanya habis maghrib, terus yasin, sama istighosa, tahlil di sana. Hari itu ceritanya berjalan terus. Dan saya mau berangkat itu rasa-rasa. Sampai pikiran saya, tapi saya yang mesaki jamaah, nanti jangan-jangan datang, jamaah sudah ada yang di dalam, tidak ada kegiatan. Akhirnya saya terpaksa saya berangkat pakai mobil. Begitu saya berangkat, hujan jelas. Keluar dari rumah, mau belok kanan itu di depan itu ada ting. Dan mobil saya itu kena ting. Jadi pojoknya itu yang nabrak ting. Sudah, makanya tetap saja saya hanya tertawa. Kebetulan waktu itu habis ngaji ini, sehingga saya pikir perjalanan kejar-kejar. Mesti Allah tidak akan memberi rezeki ini. Memberi rezeki apa yang terjadi? Betul. Saya pulang, saya tidak berani parkir mobil menghadap ke sana. Biasanya kan kalau yang ketemu perempuan, biasanya kan makanya ujung musuh-musuh, kan macam-macam. Wah, kemudian macam-macam. Akhirnya saya duduknya tidak. Begitu pagi Bapak Ibu langsung saya keluar, saya bawa ke bengkel. Setiap saya ke bengkel itu selalu begini. Ustaz, nanti kira-kira jadinya 2 atau 3. Jadi bengkel itu penuh. Nah kok ini saya masuk itu ternyata gitu. Ya Ustaz, nanti sore bisa diambil. Ternyata di bengkel itu tidak ada satu pun konsumen, itu tidak ada satu pun sepi. Bahkan ketika saya datang ke tempat itu, saya tanya mana tukang bengkel, Pak tasik weekend, nopo, tasik makan, pedus. Dulu Pak profesinya nggih butuh enten sing dadake terliki Pak, pedus itu. Akhirnya saya kasih tahu, ternyata Allah memberikan rezeki kepada orang ini lewat saya. Kalau begini kan kadang-kadang kita masih kita masih menyalahkan. Namanya ada akil, enak sama sih dirugikan. Ternyata enggak. Begitu pagi saya bawa ke sana, dia bilang nanti sore bisa dikasih. Terus siang itu saya ditelepon sama istri saya. Ya, di tempat saya ini ada khususan, punyanya Chinese. Khususan ini kebetulan hari itu rupanya anak-anak yang khusus itu mau ujian. Hari Senin ujian, akhirnya dia minta doa bersama mereka muslim. Jam berapa? Nanti jam 2. Akhirnya saya jam 2. Ini istimewa selesai. Insya Allah yang penting ya rumah. Acara selesai saya suruh ngasihkan teman saya yang bengkel. Tapi kira-kira orang di sana kira-kira kalau sini sama habisnya sama kan? Lu kok ada satu persoalan ini dalam dari ibu untuk ustaz. Saya ini muridnya siapa yang nggak ngerti orang punya siapa yang terima kasihnya sampaikan salam. Akhirnya dia ini yang saya berikan itu ternyata masih sisa. Akhirnya saya
mudah-mudahan setelah cerita ini Ya Allah, ya Allah, ya Allah, بحق الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة بجاه من أنزلت عليه الفاتحة بركة الجيلان وإسحاق الوسيلة لمن تبعه الفاتحة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. افتح لنا يا الله وأهلينا وأولادنا وجماعاتنا وطلابنا وجيراننا ومن حولنا أجمعين أبواب الخير، واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير، واخلطنا مع خلطاء الخير وعملنا مع ولدك لأهل الرضا والخير، واحشرنا غدا يا الله في زمرة أهل الجد والخير، إنك ولي التوفيق والخير وتفريج البؤس والضير. اللهم يا من نفر على الخير بالخير وأعانهم على الخير ويسر لهم بالخير وختم لهم بالخير ووفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا بالخير واهد لنا بك يا الله باللطف والعفو والعافية والخير، إنك على كل شيء قدير وبإجابتك أعواد صالحة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بحق ونور وسر سورة الفاتحة. هدانا الله وإياكم أجمعين، اللهم وفقنا ومن السلام عليكم ورحمة الله.